Baik. Nah, tadi kita sampai ke sifat yang kedua. Ya, jadi hakikat ilmu itu harus mempunyai 4 sifat. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, ilmu itu haruslah menyesuaikan dengan kenyataan, realita. Dan ini sifat yang disepakati oleh seluruh ulama usul. Kemudian yang kedua harus ada ketegasan. Kalau tidak ada ketegasan di sana, maka tidak dikatakan ilmu, tetapi bisa dikatakan dhon. Ya, oleh karena itu lafaz ilm itu digunakan sebagai lawan dari kata dhon. Ya, ghalabatudz dhon atau prasangka. Wa hadha ahadul istilahat fi mafhumil ilmi wa in kana ta'ifatun ukhra yarawna anna dzalika la yushtarat fi ta'rifil ilm. Ini adalah salah satu istilah dalam pemahaman ilmu, dalam pengertian ilmu, meskipun ada sebagian kelompok yang berpendapat bahwasannya syarat jazim ini tidak diperlukan untuk definisi ilmu, untuk pengertian ilmu. Jadi ada sekelompok ulama mengatakan ilmu itu tidak harus jazm. Sudah sampai dhon saja sudah cukup termasuk ilmu. Nah, contoh. Dhonanta anna, ya, idza dhonanta anna hadzal muqbil huwa Zaid bin fulan. Jika kita di rumah, kita mendengar ada orang datang naik motor. Nah, kita berpendapat, kita dhon, ya, berprasangka, oh ini yang datang adalah Zaid bin fulan. Itu dhon, tapi belum sampai yakin. Ya, oh ini kayaknya motornya kenal saya bunyinya, ini motornya si Zaid, ya, yang datang ke rumah kita. Wa kana dzalika mutabiqan lil waqi' fa hal yusamma idrakuka ghairul jazim ilman aw la yusamma ilman. Ternyata setelah dia masuk, ternyata benar itu si Zaid. Nah, padahal tadi kita kan nggak yakin, kita hanya dhon, kemungkinan besar, prasangka kita, oh itu yang datang Zaid. Ya, tapi kita belum sampai derajat yakin. Ternyata pas kita lihat, oh benar Zaid ternyata. Nah, hal ini, kasus ini dinamakan ilmu atau tidak? Nah itu. Ya, qaulan lil usuliyin. Ada dua pendapat usuliyun. Wa jumhur usuliyin ala anna al-ilm yustart fihil jazm wal yaqin. Ya. Jadi ada dua qaul tentang syarat jazm ini. Jumhur mengatakan yang namanya ilmu harus sampai derajat yakin. Nggak boleh sampai dzon doang. Ya, tidak boleh sampai dzon doang atau prasangka. Ya, atau prasangka kuat. Nggak boleh, meskipun sudah sampai ghalabatuz dzon, prasangkaan yang kuat, kalau itu si Zaid, tapi belum sampai yakin, kata jumhur usuliyun, itu bukan ilmu. Ya, karena ilmu harus disyaratkan padanya jazm wal yakin. Ya, kita harus yakin, oh itu pasti Zaid. Kenapa? Saya kenal betul itu motor, bunyi motor dia itu saya kenal betul itu bunyinya. Ya, itu motor Zaid dan yang datang itu pasti Zaid. Nah, kalau sudah sampai yakin seperti itu, baru namanya ilmu. Sifat yang ketiga, an yakuna idrakukal jazim mabniyan ala dalil. Nah, tidak hanya cukup jazm saja, tetapi jazm tadi harus dibangun di atas dalil, atas bukti. Ya, dibangun di atas bukti. Fa in kana idrakuka al-jazim ghaira mabniin ala dalil fa innahu la yusamma ilman 'inda ba'dil usuliyin. Jadi kalau kita tadi udah yakin, sudah modal yakin, tapi disuruh bawa bukti, nggak ada, kita nggak punya bukti, maka menurut sebagian ulama usul, keyakinan kita tadi tidak disebut ilmu. Bal yusammunahu i'tiqadan, tapi dinamakan adalah i'tiqad, keyakinan, i'tiqad. Hanya keyakinan saja dan bukan disebut ilmu. Atau dinamakan sebagai ma'rifah, ya, pengetahuan. Ya, pengetahuan saja, bukan sampai derajat ilmu. Nah, itu sifat yang ketiga.
Wasifah ar-rabi'ah min syuruti haqiqatil ilm. Nah, sifat yang keempat yang bagian dari syarat hakikat ilmu. An yakunal ilmu idrakan linisbati baina syai'ain. Yang namanya ilmu itu harus idrakan, pemahaman terhadap dua sesuatu. Jadi maksudnya pemahaman penggabungan terhadap dua sesuatu. Contohnya gini, fa'indama tudrik anna Muhammadan tawil. Nah ini kan dua ini, Muhammad dengan tawil. Kalau kita tahu, kita paham, kalau si Muhammad itu tinggi, yaquluna hada ilmun amma kaunuka tudrik Muhammadan au tudriku tufahatan fata'riful mal murad bit tufahah fa inna ba'dahum yaquluna hada yusamma ma'rifah la ilman. Jadi kalau ada dua objek, Muhammad dan Tawil, dua kata, ya, Muhammad dengan Tawil. Terus kita katakan Muhammad itu tinggi, Muhammad itu tinggi, Muhammadun Tawilun. Maka ini dikatakan ilmu, ya, menurut ulama usul. Ya. Tapi kalau kita katakan dia hanya tahu Muhammad saja dengan apel, tufahah itu apel, atau Muhammad dia tahu Muhammad saja. Ya, Muhammad. Terus dia cuma tahu tawil saja, tidak tahu yang lain, atau dia tahu tufahah saja, apel saja, dan dia tahu apa itu apel, apa itu tinggi, maka itu dikatakan hanya ma'rifah, pengetahuan, tapi tidak dikatakan ilmu. Ya, hanya ma'rifah, bukan sampai dikatakan itu ilmu. Wahada sara alaihi ba'dul manatiqah wa laysa istilahan masyhuran indal usuliyin. Dan ini adalah metode yang dibawakan oleh sebagian ahli mantik atau ahli logika. Dan ini bukanlah istilah yang masyhur menurut ulama usul fikih. Fal maksud intinya, nah ini intinya, annal ilma fihi adadun minas sifat. Bahwasannya ilmu itu terdapat padanya beberapa sifat. Adadun minas sifat. Ada 4 tadi kan disebutkan. Minha ma huwa muttafiqun ala annahu sifatun lil ilm wa huwa mutabaqatul waqi'. Di antara sifat tersebut ada yang ulama sepakat bahwasannya sifat itu harus masuk ke dalam hakikat ilmu. Apa sifat yang disepakati itu? Yaitu mutabaqatul waqi'. Dia ilmu tadi haruslah sesuai dengan realita. Apa yang ada gambaran di otak kita memang itu sesuai dengan realita. Ini ulama sepakat. Sifat mutabaqatul ilm harus ada pada ilmu, hakikat ilmu. Wa minha mukhtalafun fihi wa huwa adadun minas sifat. Dan ada juga yang diselisihi. Ulama berbeda di sana, ulama usul berbeda. Apakah sifat ini menjadi syarat terhadap ilmu atau tidak? Nah, di sini ulama berbeda pendapat sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Minha al-jazm, di antaranya sifat al-jazm. Disyaratkan nggak jazm dalam hakikat ilmu? Yang kedua, harus ada dalilnya nggak? Jazm tadi binaan ala dalil apa enggak? Dan yang ketiga, apakah dia harus pemahaman tadi harus menjadi menghubungkan dua sesuatu atau tidak? Atau hanya cukup satu saja seperti Muhammad tok atau apel tok, nggak perlu Muhammadun tawil, nggak perlu. Nah, jadi kesimpulannya sebagaimana di awal sudah saya singgung tadi, bahwasannya ilmu ya itu mempunyai 4 sifat. Satu sifat ulama sepakat yaitu mutabaqatun lil waqi', mutabaqatun lil waqi', sesuai dengan realita, dan 3 sifat al-jazm, al-bina ala dalil, an yakuna idrakan linisbati baina syai'aini. Ini ulama berselisih pendapat apakah harus masuk ke dalam ilmu atau tidak. Ya, harus masuk ke dalam ilmu atau tidak. Nah, ya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Insya Allah
di pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan jahl. Jadi kita baru membahas ilmu dulu. Apa itu pengertian ilmu, ya, kemudian apa juga syarat-syarat disebut sebagai ilmu. Nah, dan fikih lebih khusus daripada ilmu. Wallahu taala wa alam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke jahl dan juga anwa'u, masuk juga ke aqsamul ilm, ya, macam-macam ilmu, pembagian ilmu. Nah, ya, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Tafadhal. Bisa ditanyakan langsung atau bisa di chat ya kalau mau. Silakan. Tidak ada? Baik, alhamdulillah. Kalau begitu dapat dipahami insyaallah. Dan jika ingin mendengar ulang rekaman bisa dilihat di grup nanti insyaallah. Baik, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita pada pagi kali hari ini. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat dan bisa kita pahami bersama-sama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita bertemu lagi di pekan ketiga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.